4 Maret, Hari Bersejarah di Nusantara. Pada tanggal 4 Maret 1621, sebuah peristiwa penting terjadi di Nusantara. Pemerintah Stad Batavia secara resmi dibentuk, menandai awal dari kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Pada hari itu, Jayakarta, yang merupakan nama lama dari Jakarta, dibumi hanguskan dan digantikan oleh kota Batavia. Nama Jayakarta sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Jaya yang berarti kemenangan dan Karta yang berarti kemakmuran. Pembentukan pemerintah Stad Batavia ini menandai awal dari era kolonial di Indonesia, yang berlangsung selama lebih dari 300 tahun. Peristiwa ini juga menjadi awal dari perubahan besar-besaran di Nusantara, termasuk perubahan politik, ekonomi, dan sosial. Hari ini, tanggal 4 Maret, menjadi hari bersejarah di Nusantara, mengingatkan kita akan perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh para pahlawan dan rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan. Batavia, dari pelabuhan rempah hingga jantung kolonialisme. Batavia, sebuah nama yang terpatri dalam lembaran sejarah Jakarta, menyimpan kisah panjang dan kompleks tentang perpaduan budaya, ambisi kolonialisme, dan transformasi sebuah kota. Dikutip dari laman resmi Perpustakaan Nasional, nama ini diberikan oleh orang Belanda untuk koloni dagang yang kini kita kenal sebagai Jakarta. Jejak langkah peradaban, Sunda Kalapa, Jayakarta, dan Batavia. Sebelum berlabuh dalam genggaman Belanda, kota ini telah menorehkan jejak peradaban yang kaya. Mulanya, ia dikenal sebagai Sunda Kalapa, pelabuhan niaga yang ramai di bawah naungan Kerajaan Sunda. Kemudian, Kesultanan Banten mengambil alih, mengubah namanya menjadi Jayakarta. Dari pelabuhan inilah, VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, menancapkan kuku kekuasaannya, mengendalikan perdagangan, militer, dan politik di Nusantara. Nama Batavia pun resmi digunakan sejak sekitar tahun 1621 hingga 1942, saat Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang. Nama Batavia diambil dari suku Germanik, Batavi, yang mendiami tepi Sungai Rhein pada masa Kekaisaran Romawi. Suku ini dianggap sebagai leluhur bangsa Belanda, sehingga nama Batavia menjadi simbol penghormatan dan kebanggaan. Selain itu, terdapat kapal layar megah bernama Batavia yang dibuat oleh VOC pada tahun 1628. Kapal ini mengalami nasib tragis, kandas di pesisir Australia Barat. Namun, masih menjadi misteri apakah nama kapal ini yang menginspirasi nama kota, atau sebaliknya. Ambisi dan penaklukan, lahirnya Batavia. Peter Both, Gubernur Jenderal VOC pertama, memilih Jayakarta sebagai pusat administrasi dan perdagangan, mengungguli Banten yang telah dipenuhi kantor dagang bangsa Eropa lainnya. Langkah ini menandai awal mula dominasi Belanda di wilayah tersebut. Jan Pieter Sontjoen, Gubernur Jenderal yang ambisius, mengubah Jayakarta menjadi benteng pertahanan yang kokoh. Dengan semboyan, Disperert Niet, jangan putus asa, ia menyerang dan membumi hanguskan Jayakarta pada tahun 1619, menandai lahirnya Batavia. Batavia berkembang menjadi kota berbenteng dengan arsitektur khas Belanda. Kanal-kanal dibangun, mengingatkan pada kota-kota di Belanda, dan bangunan-bangunan megah didirikan sebagai simbol kekuasaan. Setelah Indonesia merdeka, nama Batavia diganti menjadi Jakarta, kependekan dari Jayakarta, sebagai simbol kemerdekaan dan identitas nasional. Perjalanan panjang sebuah kota pun berlanjut, dari pelabuhan rempah, pusat kolonialisme, hingga menjadi ibu kota negara Indonesia. Jejak Batavia di Jakarta masa kini. Meskipun berganti nama, jejak Batavia masih dapat ditemukan di sudut-sudut kota Jakarta. Bangunan-bangunan tua, kanal-kanal, dan kisah-kisah yang tersembunyi menjadi saksi bisu perjalanan panjang kota ini.